Vivat Cor Jesu. Salam dalam hati Yesus untuk para pendengar Resi Dehonian dimanapun Anda berada. Kita baru saja memasuki masa Prapaskah dengan ditandai abu di dahi kita. Selain masa Prapaskah adalah masa pertobatan, kita juga hendak diajak untuk menghayati hidup Kristus yang rela memanggul salib demi keselamatan manusia. Untuk itu marilah kita membuka hati kita untuk sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 22-25. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Saudara-saudari, sebagaimana kita ketahui, dosa pertama dilakukan oleh manusia di Taman Eden ialah manusia tidak taat dan dengan rendah hati melaksanakan kehendak Allah. Manusia tidak mau taat dan tidak mau rendah hati kepada Allah. Adam dan Hawa memilih untuk mendengarkan diri sendiri dan iblis ketimbang Allah. Perintah Allah untuk tidak memakan buah kehidupan itu sulit. Mereka kemudian menolak perintah Allah. Mulailah sejarah penderitaan dan dosa. Yesus Kristus menghampakan diri dengan menjadi sama dengan manusia, bahkan rela mati di salib, merupakan sikap iman yang menjadi kunci bagi hidup baru kita. Apa yang dilakukan oleh Yesus pada intinya hendak mengatakan bahwa ia 100% hanya mendengarkan dan melaksanakan kehendak dan perintah Allah. Dan Yesus berani menanggung risiko atau semua konsekuensi dalam melaksanakan kehendak Allah, yakni salib dan kematian. Tetapi itulah justru yang menjadi awal dari sejarah kehidupan manusia baru yang terbebas dari kuasa dosa. Bacaan perikop dari Injil Lukas di atas menegaskan tentang hidup Yesus yang berani memanggul konsekuensi dan risiko ketaatan kepada Allah. Bapak Suci Fransiskus dalam homilinya di awal masa kepausannya pernah mengatakan hal tersebut. Ketika kita melangkah tanpa salib, ketika kita membangun tanpa salib, ketika kita bertobat kepada Kristus tanpa salib, kita bukan lagi murid dari Tuhan Yesus. Homili Paus Fransiskus di hadapan para kardinal menekankan agar para murid Kristus tidak kehilangan identitasnya. Ia melanjutkan, kendati kita adalah uskup, imam, kardinal, paus atau siapapun, tetapi bila tanpa salib, kita bukan lagi murid Tuhan Yesus. Dalam hal ini Bapak Paus sangat mengerti bahwa hanya saliblah yang merupakan esensi dari identitas para murid Kristus. Maka memeluk salib Kristus untuk kita murid-murid Kristus adalah hal yang esensial. Salib bukan beban hidup bagi para murid Kristus. Yesus menerima salib dengan penuh cinta. Dia memeluk salib seperti memeluk semua manusia. O crucis salus. Bagi murid Kristus, hanya melalui salib keselamatan itu datang, penebusan dan pengampunan dosa. Saudari-saudara, semoga di masa Prapaskah ini kesetiaan kita untuk mengikuti cara Yesus hidup dengan menanggung risiko sebagai murid-muridnya sungguh menjadi sarana bagi kita untuk semakin mendekatkan dan memurnikan panggilan kita.
Berani menanggung risiko adalah tanda ketaatan kita kepada Allah. Dan mari kita berdoa agar kita tidak menghindar dan lari dari risiko keimanan kita. Tuhan memberkati kita, menguatkan kita dalam memanggul salib-salib kita, dan berkat-Nya tidak pernah habis bagi mereka yang sungguh percaya kepadanya. Tuhan memberkati.